Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, ngomongin masalah calling visa ya. Untuk teman-teman yang tidak tahu sistem calling visa itu seperti apa, jangan asal mengucapkan kalau sistem calling visa itu adalah ilegal. Hai, Singapura itu nggak ada ilegal. Singapura itu negaranya penuh peraturan, nggak ada yang namanya ilegal. Nih, saya jelasin ya. Jangankan kita TKW masuk gitu kan, mau secara ilegal, jangankan itu, nggak bakalan bisa. Di sini itu peraturannya ya seperti kayak kita ngasih makan burung aja. Misalnya di jalanan itu banyak burung-burung merpati kan, kayak di taman gitu banyak burung merpati, terus kita mau ngasih makan, itu aja kita harus hati-hati. Ada izin atau enggak. Kalau nggak ada izin, kita asal ngasih makanan ke burung itu, kita itu bisa didenda. Apalagi ini nyalurin orang gitu kan, bawa manusia ke negara orang lain ilegal, itu nggak bisa. Singapura itu nggak seperti itu. Singapura ketat, banyak peraturannya. Hebat banget kalau seseorang bisa masuk ke Singapura secara ilegal. Teman-teman yang nggak tahu, banyak video saya yang tentang berita-berita ya. Ada kayak nelayan dari Indonesia itu, dia turun terjun dari dari perahu, terus dia berenang sampai menuju ke Singapura itu tanpa surat-surat, tanpa apapun. Nah, dia itu ilegal masuk ke Singapura dan akhirnya ditahan. Singapura nggak seperti itu, nggak mudah kalian ngomong calling visa ilegal itu, nggak bisa. Singapura nggak ada yang ilegal kayak gitu. Di sini sangat ketat. Di sini peraturannya benar-benar sangat ketat. Seperti yang saya bilang, jangankan memasukkan orang ke Singapura secara ilegal. Nih kita mau ngasih makan burung aja, itu perlu izin. Kalau nggak ada izin, kita bisa-bisa didenda. Merokok aja harus pada tempatnya. Di Singapura itu ada tempat khusus untuk merokok. Nah, kalau kita melanggar itu bisa didenda. Didenda bisa sampai 300 dolar. 300 dolar itu berapa? Sama dengan 3 juta rupiah kalau merokok tidak pada tempatnya. Buang sampah di Singapura banyak tempat-tempat sampah. Nah, kalau misalnya kita nggak buang sampah pada tempatnya, itu juga bisa didenda. Jadi untuk teman-teman yang tidak tahu proses calling visa itu seperti apa, jangan asal ngomong calling visa itu ilegal. Singapura nggak ada yang ilegal, say. Sekarang para TKW, apalagi yang ex Singapura itu udah pada pinter-pinter. Mereka itu nyari yang prosesnya lebih mudah. Kan teman-teman tahu ya, kalau yang sudah ex Singapura itu ibaratnya udah pengalaman dari pekerjaan, terus majikan kayak gimana, saya harus tahu majikan kayak gimana, terus dari peraturan negara Singapura itu kayak gimana, jadi nggak perlu pembelajaran lagi. Nah, makanya yang para ex TKW Singapura, Hong Kong, Taiwan itu udah pada pinter. Mereka itu nggak mau buang-buang waktu untuk masuk ke PT, apalagi ya diiming-imingi sama calo yang katanya gajinya gede. Di sini, di PT ini, agensi ini gajinya gede. Sekarang itu udah pada pinter-pinter. Jadi nggak perlu yang namanya masuk-masuk ke PT itu buang-buang waktu, buang-buang uang, sampai berbulan-bulan harus ujian, harus belajar ini itu dan lain sebagainya. Kalau yang udah ex itu udah tahu, jadi mereka itu nyari yang lebih singkat. Calling visa langsung berhubungan dengan majikan, terus potongannya juga nggak terlalu banyak. Nah, kayak calling visa ya, kita ada yang potongan 4 bulan, 5 bulan. Sedangkan kalau yang di PT sekarang udah 8 bulan. Kenapa 8 bulan? Ya karena sekarang itu lagi musim pandemi, musim COVID. Karantina aja yang dulunya 14 hari, sekarang itu udah 21 hari di Singapura. Nah, jadi semuanya itu dinaikkan.
karena majikan terlalu mahal untuk membayar semuanya. Begitu. Jadi untuk teman-teman yang tidak tahu apa-apa, jangan asal ngomong calling visa itu ilegal. Nggak ada sayang, Singapura itu nggak ada yang ilegal ya. Singapura itu sangat ketat peraturannya. Makan permen karet aja bisa didenda. Di sini tidak diperbolehkan memakan permen karet. Kalau ketahuan makan permen karet bisa dipenjara. Singapura. Jadi jangan asal ngomong Singapura calling visa ilegal. Teman-teman yang nggak tahu jangan asal ngomong. Emosi saya jadinya. Nggak tahu apa-apa asal ngomong aja Singapura ilegal. Kalau emang bisa coba deh bawa. Kalau emang Singapura bisa ilegal, coba bawa temannya masuk ke Singapura secara ilegal, bisa atau enggak. Jangan asal ngomong ya. Itu Singapura itu negara yang ketat, penuh peraturan. Apa-apa bisa didenda. Apa-apa bisa didenda. Nah, sekarang aja kayak di sini. Kita keluar rumah lagi masa pandemi kayak gini, nggak pakai masker itu bisa didenda $300 atau 3 juta rupiah. Seperti yang saya bilang barusan, merokok di bukan kawasan merokok. Itu juga bisa didenda $300. Terus kayak kita nyalain musik nih. Kayak di Indonesia itu kan di bus, misalnya di bus. Supir itu kadang suka nyalain musik kan, kayak dangdutan atau apalah, nyalain musik dalam mobil. Di Singapura itu nggak ada, jangankan supir nyalain musik nih, kayak kita kalau misalnya nyalain HP, terus pas gitu suara musik atau apa gitu, misalnya kita nyalain YouTube nih lewat HP, terus kita nggak pakai handset, itu juga dilarang, bisa didenda, dipenjara nanti. Singapura itu nggak segampang itu. Di sini itu banyak aturan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu apa-apa, jangan asal ngomong. Itu yang ngomong-ngomong calling visa itu apa? Ilegal. Ya untuk sementara kan kalian ya para penyalur TKW gitu, untuk sementara kan PT tutup. Ya banyak orang yang pengen bekerja ke luar negeri, yang nggak ada salahnya saya juga membantu. Ya orang sama-sama butuh duit lah, jangan kayak begitu. Nanti juga PT buka, kalian juga itu lagi apa? Ya bisa menyalurkan para TKW lagi, yang non kan banyak. Lagi pula kalau yang X itu kan mereka sudah pada tahu, sudah pada pinter gitu. Jadi mereka nyari yang prosesnya cepat. Kalau yang non kan ya emang butuh pembelajaran dari PT atau PJTKI. Jadi kan kayak teman-teman yang suka nyalurkan tenaga kerja ya bisa, ya mereka bisa dibantu kayak gitu. Tapi jangan asal ngomong ya kalau nggak tahu apa-apa, katanya calling visa itu ilegal. Ya itu aja teman-teman, saya jadinya nggak enak ya, orang ya mau bantu sesama teman gitu kan, malah dikatain calling visa itu ilegal. Ilegal dari mananya? Ya itu aja. Jadi saya hanya menerangkan ya, kalau Singapura itu calling visa nggak ada ilegal. Singapura itu negara ketat, nggak ada ilegal, meskipun ikut sistem calling visa nggak ada ilegal. Oke teman-teman, jadi itu aja penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.